Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 4 Depok? Semoga di bulan Ramadan ini keadaan kita tetap sehat walafiat ya. Dan tentunya kita juga lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari ya. Walaupun eh, keadaan sekarang tuh masih belum sepenuhnya membaik. Ya, perkenalkan saya Mahare Gisa Sakti. Saya merasa sangat senang dan tentunya bangga sekali ya menjadi host pada kegiatan talk show yang berjudul Ngobras Baju. Oke. Ya, mungkin ada yang belum tahu gitu ya, Ngobras Baju itu sebenarnya apa gitu. Masa ya sih kita talk show sambil eh, megang baju gitu diobras gitu ya. Enggak, bukan gitu ya. Ya, jadi ngobras baju sendiri itu memiliki kepanjangan yang menurut saya sangat wow sekali, sangat mantap. Apa sih kepanjangannya? Ya, kepanjangan ngobras baju adalah ngobrol bareng, ngobrol santai bersama guru maju. Ya, oke. Saya ulangi, ngobrol bareng, astagfirullah salah ya. Ngobrol santai bersama guru maju. Nah, itu dia. Ya, di samping saya sudah ada guru saya sendiri, guru SMA Modern Depok, tentunya di bidang studi bahasa Inggris ya, itu Miss Rabiatul Aulia atau yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan Miss Aya. Oke. Assalamualaikum Miss Aya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga- Mahare. Ya Miss, bagaimana Miss kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mahare gimana? Alhamdulillah Miss. Saya sangat sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Eh, jadi begini Miss, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Boleh, boleh. ya. Ah, apa tuh? Eh, itu Miss, apa namanya waktu itu Miss saya mengikuti kegiatan apa sih Miss? Oke, jadi ini acaranya adalah workshop, educator workshop. Workshop untuk educator, guru-guru, pendidik. Nah, jadi eh, workshop ini diikuti oleh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Workshopnya online ya tentunya ya, nggak Oh mungkin iya, kita berkumpul di masa pandemi seperti ini. iya benar sekali. Ya gitu dulu deh workshopnya. Ya, lalu siapa sih Miss yang menyelenggarakan kegiatan workshop tersebut? Oke, workshop ini diadakan oleh Bridge. Bridge itu eh, ada di bawah, em, oh ya Bridge itu Bridge School sih sebenarnya kepanjang apa nama lengkapnya Bridge School. Ya, Dia ada di bawah Asia Education Foundation, oke. di bawah Melbourne University dan diselenggarakan atas apa namanya dibiayai oleh Australia Government. Oh, oh, ya. Jadi penyelenggaranya itu adalah Bridge itu adalah apa ya organisasi semacam organisasi yang menyelenggarakan yang menghubungkan guru-guru yang ada di Indonesia sama Australia. Oh, Kebetulan ya, waktu itu ya. saya sebagai salah satu guru yang ikut dihubungkan dengan guru yang ada di Australia. Jadi Bridge itu melaksanakan banyak kegiatan yang Ya, ya. yang mengkolaborasikan guru-guru dan sekolah yang ada di Indonesia dan di Australia. Begitu kurang lebih. Ya, betul sekali ya. Jadi ada ikatan gitu ya, Miss, ya. Ya, betul, betul, betul. Ikatan antara Bridge. ini. Bridge kan artinya jembatan. Oh iya, Menjembatani antara guru di Indonesia dan Indonesia dan Australia. Australia. Oh, betul Gitu sekali. kurang lebih. Ya, selanjutnya Miss, siapa saja sih tokoh-tokoh yang sekiranya tokoh-tokoh besar gitu yang hadir pada talk show tersebut? Gitu. Workshop. Oh iya, maaf, workshop ya. Ya, oke, workshop tersebut. Waktu itu yang hadir ada Profesor Juntika Nur Intan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Ada juga Pak Mamat Supriyatna. Dia juga dari UPI.
dan Oke. beberapa pembicara lain. Kebetulan waktu itu eh, ada ada sesi di mana kita dipecah antara guru-guru SD, SMP, dan SMA. Kebetulan SMA saya ditemaninya oleh Bapak Muhammad Supriyatna. Wow ya. Eh, Sepertinya yang hadir itu sangat ini ya, Miss, sangat berpendidikan tinggi, wah, sangat Iya, profesor. disegani sekali ya. Oke. Ya, eh, pertanyaan selanjutnya, tema atau topik apa yang dibahas dalam workshop tersebut? Iya, jadi workshop itu mengambil tema menjadi pendidik yang sehat dan profesional di era digital. Wah, ini sangat menarik sekali ya temanya atau topik yang dibahas karena sangat sesuai sekali dengan keadaan kita sekarang, sekolah online apapun online, jadi Apa-apa digital iya ya. sangat berhubungan sekali dengan digital tentunya. Oke, langsung saja Miss, kita masuk ke pembicaraan inti ya. Apa namanya, untuk pembahasan inti sepenuhnya saya serahkan pada Miss saya gitu. Eh, Apa saja yang mau Miss sharing ke kita dan juga tentunya kepada guru-guru yang menonton, eh, apa saja itu misalnya tips atau saran ya, menjadi pendidik yang sehat dan profesional tentunya di era digital. Ya, oke, kepada saya waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mare. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Waalaikumsalam. saya kali ini mau sekedar sharing kepada teman-teman, rekan-rekan guru, khususnya guru-guru SMA Muhammadiyah 4 Depok, dan umumnya mungkin nanti juga akan ditonton ya sama guru-guru se-Indonesia, karena nanti akan ditayangkan ya di YouTube Ya, Semangat ya. ya, oke. Nah, Penonton. Oke, kali ini saya sekedar sharing aja, sharing karena waktu itu saya sudah ikut workshop dan ini salah satu bentuk pengindasan karena saya sudah ikut workshop dan saya harus sharing kepada teman-teman agar ilmunya semakin meluas, agar ilmu yang sudah disampaikan oleh pemateri, oleh orang-orang yang hebat dan diadakan oleh orang-orang yang hebat juga dari tim Bridge, agar semakin meluas. Saya akan menyatakan beberapa poin yang tentunya saya ingat, yang tentunya membekas sekali di benak saya dan benar-benar memotivasi saya. Harapannya saya juga teman-teman juga bisa termotivasi dari pesan-pesan Profesor Juntika. Oke, yang pertama temanya kan menjadi pendidik yang sehat dan profesional di era digital. Jadi pendidik yang sehat itu yang seperti apa sih? Ya. Seperti apa? Eh, Kamu kan kamu bukan pendidik sih, kamu peserta didik. iya. Kalau menurut kamu peserta didik nih, gimana sih untuk jadi guru yang sehat? Eh, Kalau dari Nanya peserta didik, pendapat dulu nih ya, belum sharing. oke. Eh, Pendapat saya, kalau Gimana guru yang guru sehat? yang sehat itu tuh yang apa ya, yang mungkin tidak tidak banyak mengeluh kalau menurut Oh, saya ya. tidak banyak mengeluh. Tidak Oke. banyak mengeluh saat apa namanya, mengajari siswanya gitu, Oke. dan selalu eh, mengamati dengan baik ya, meskipun siswanya pun ya, kadang tidak mengamati gurunya gitu ya. Oke, oke, oke. Good job. Ya, Makasih Pak Hare pendapatnya. Pendapat ya, nggak apa-apa. Bang Hare. Kalau tadi Mahare bilang guru yang sehat itu bukan guru yang mengeluh, betul banget. Saya di sini mau menyampaikan, jadi ada yang namanya 3A. wah, enggak, apa itu Miss, tidak Miss? 3A dari Profesor Juntika. Yang Oke. pertama acceptance, yaitu menerima, rasa syukur. Jadi pertama sebagai guru, kalau mau sehat nih, kita harus terima dulu apa adanya kita sebagai profesi Hmm, guru ya. Entah mungkin kondisinya saya juga sebagai seorang istri punya anak, saya juga harus pergi dari rumah meluangkan beberapa jam untuk mengajar. Saya harus terima, saya harus hmm, terima dulu, jangan mengeluh, betul tadi kata Mahare. iya, Kalau awalnya sudah mengeluh, udah nggak sehat, iya. nggak bisa nerima.
akan capek sendiri gitu ya. Jadi yang pertama acceptance, menerima. Yang Ya. kedua, Wah, apa tuh? ada affection, kasih sayang. Tentunya kita juga harus sayang dulu sama pekerjaan kita. Kita harus sayang dulu sama peserta didik kita. Kita harus sayang dulu sama institusi. Akan sulit rasanya untuk menjadi sehat dan waras kalau misalnya kita menjalani aktivitas tanpa rasa sayang. Ya, benar sekali. Ya, karena sebenarnya apapun yang kita cintai itu ya, Miss ya. Yang kegiatan yang kita lakukan dengan rasa senang gitu, rasa cinta itu tentunya akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik ya, Miss. Betul sekali. Rasa sayang itu penting ya. Iya. Affection. Yang ketiga, Apa tuh Miss kira-kira yang ketiga? achievement. Wah, Prestasi. Prestasi itu mungkin teman-teman guru kaget ya, wah prestasi, kita harus punya prestasi. Betul, kita harus punya prestasi, tapi jangan terlalu mikir panik, aduh aku nggak punya prestasi besar nih, prestasi nasional, apalagi prestasi internasional itu terlalu sulit gitu-gitu. Memang itu bagus punya prestasi yang itu, tapi prestasi kecil pun itu perlu sangat kita banggakan. Seperti prestasi kita punya hubungan baik dengan rekan kerja, kita punya hubungan baik dengan atasnya, itu sebuah prestasi yang perlu kita banggakan. Iya. Saya hadir di sekolah dengan rasa senang, sayang dengan sekolah, kemudian tidak punya masalah dengan orang rekan kerja dan atasan, itu sudah sangat cukup untuk menjadikan mental kita sehat, guru menjadi sehat. Iya. Sebuah prestasi itu sebuah pencapaian yang luar biasa gitu ya. Tentunya bisa berdamai, bisa saling berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain. Itu juga termasuk prestasi. Apalagi kalau bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi, nasional, internasional, itu juga jauh lebih bagus. Guru maju tadi kalau kata Bang Hare. Iya, guru maju benar sekali. Iya. Oke. Itu tadi 3A. Terus ada lagi nih. Saya dari Profesor Jessica itu ingat istilah-istilahnya. Iya. Jadi Profesor Jessica juga mengenalkan istilah yang namanya ILC. Apa itu ILC? ILC yang pertama intelligence. Jadi guru yang baik, guru yang sehat itu harus punya intelligence. Apa intelligence? Cerdas. Betul sekali. Kecerdasan. Masa mau jadi guru nggak cerdas? Masa mau jadi guru mau ngajarin bahasa Inggris, mau ngajarin kimia, mau ngajarin biologi, tapi nggak tahu ilmunya, nggak ngerti biologi, kan nggak bisa ya? Iya, itu masih siswa. Itu udah pasti harus dia cerdas. Tapi nggak sampai situ. Karena cerdas kalau misalnya kayak materi-materi itu kan bisa kita pelajari di kuliah ya. Iya, benar sekali. Tapi kalau udah selesai kuliah emang masih bisa. Harus terus belajar. Guru juga harus tetap belajar. Belajar long life learning. Gak pernah berhenti. Belajar tuh gak pernah berhenti. Terus belajar lagi. Apalagi di masa pandemi ya. Guru-guru mungkin awalnya tahun lalu itu sempat kaget. Iya. Tiba-tiba pandemi, tiba-tiba ngajar yang gak boleh di kelas, tiba-tiba ngajar jarak jauh, kan harus belajar. Iya. Zoom gimana caranya, Google Meet gimana caranya, Google Form gimana caranya, dan lain-lain semua platform yang kita pakai. Itu termasuk salah satu bentuk guru yang juga belajar. Itu poin dari intelligence. Lalu L itu apa, Wis? Maksudnya LC. Cinta. Cinta. Balik lagi sebenarnya ke tadi poin yang tadi ya, seperti sama kayak kasih sayang. Cinta termasuk cinta kepada diri sendiri, termasuk cinta pada anak-anak murid, peserta didik, dan juga cinta lembaga SMA sekolah kita masing-masing. Di sini khususnya SMA Muhammadiyah 4 Depok. Termasuk cinta sama tanah air. Oke, ya. Intinya love itu cinta ya, kita harus cinta dengan yang ada di sekitar kita ataupun yang memang jadi amanah kita sendiri. Betul sekali, amanah, poinnya bagus banget. Yang terakhir misalkan tadi ILC ya, intelligence dan love. C-nya itu apa? Care. Wah, care ya. Peduli. Oke. Iya, jadi kalau kita udah punya pengetahuan nih, kita udah cinta,
Nggak mungkin kita nggak peduli, ya nggak sih? Iya benar sekali karena Udah, sesuatu yang berharga itu kalau kita nggak peduli, ya nggak jadi berharga. iya iya. Iya, jadi kalau misalnya kita udah punya rasa cinta sama sekolah kita, rasa sayang sama anak-anak kita udah punya apa poin apa yang akan kita share, pasti deh kita akan peduli. Peduli sama guru-guru lain, peduli sama anak-anak didik, Eh, sama apa pencapaian yang mereka sudah dapat, apa yang kita contohkan gitu. Peduli itu bagian dari ILC yang guru sehat itu dirinya punya ILC. oh iya sih, intelligence, love dan care ya Betul. sangat harus sekali Betul betul. karena Terus kalau salah satunya kita lupa gitu Miss, pasti jadi tidak stabil ya ada inilah gejolak gitu ya. iya, gurunya jadi nggak sehat. Iya kurang sehat. Anak-anaknya jadi pusing nggak kalau gurunya nggak sehat? Ah ya Wah ya, benar sekali Miss. bukannya dapat motivasi tapi malah pusing ya belajar. Iya Benar? Butuh nggak sih guru yang sehat? sangat butuh sih menurut saya. Oke. Oke, mungkin itu tadi dari apa namanya Profesor Juntika. Hmm? Sekarang saya mau sharing sedikit dari Pak Mamat Supriyatna. Ya okay. Hmm, beliau itu sharing tentang jadi kita itu guru. Saya nyampaikan sedikit nih sharing. Okay. Guru kita, kita nih sebagai guru, jangan cuma mengajar dengan kebiasaan. Iya iya oke. Tahun lalu begini, minggu lalu begini, saya juga begini, gitu. Hmm. Bergerak, kita tuh harus bergerak, kita tuh harus lebih baik gitu. Lebih baik. Kalau minggu lalu kita begini, minggu ini kita mau apa? Kita lebih baik di mananya gitu. Oh iya jadi ada kemajuan Peningkatan, ya peningkatan. betul, peningkatan kemajuan. Gitu menarik. Ya. Jangan bergerak dengan kebiasaan. Meskipun kita butuh sih ya, kayak masuk jam segini ya kebiasaan kita bangun pagi gitu. Itu bagus kalau kebiasaannya bagus. Tapi kalau misalnya stuck, nggak ada Ya kemajuan ya itu status buruk juga. Gitu. stuck ya Miss di situ-situ Hmm. aja. Terus Profesor mohon maaf, Bapak Mama Supriyatna juga mengingatkan bahwa tugas guru itu apa? Eh, Mengajar. Mengajar. Oke. Mengajar. Udah sampai situ aja? Eh, Belum Miss. Apa tuh selain mengajar? Mengajar lalu membimbing dan juga tentunya memberikan arahan yang lebih baik pada kehidupan siswa-siswanya tentunya ya. Ya itu Iya menurut betul. saya. Di situ. Poinnya tadi membimbing ya Hmm. dan mendorong. Oh, iya. Dia Jadi gitu. jadi siapa siapa namanya Ki Hajar Dewantara itu kan mengenalkan Hmm. istilah Tuturi Handayani. Kalau yang tadi kamu sebutkan itu Ing Yang Mado kamu Mado. Pangon Karcok gitu-gitu kan. Iya. Itu sebenarnya bukan kata-kata Ki Hajar Dewantara. Oh. Jadi yang di depan itu tuh salah. Jadi kata-katanya Ki Hajar Dewantara itu cuma tuturi. Tutwori ada yang. Iya, makanya kita di apa namanya slogan pendidikan ya slogannya Iya. adalah cuma tuturi Ada ya. Mandaya. Iya. Ya saya sering menemukan di seragam sekolah itu, Miss. Terutama di topi ya ada tulisannya gitu. Terutama sekolah-sekolah negeri ya. Ya. Sekolah negeri. Ya, jadi tuturi Handayani itu intinya adalah mendorong. Mendorong. Jadi pendidik itu bukan cuma ngajarin, tapi juga encourage bahasa Inggris itu apa? Mendorong, ngajak, memotivasi, memotivasi anak didik, peserta didik untuk menjadi orang yang dewasa, orang yang baik, untuk menjadi manusia. Mungkin ada yang pernah dengar istilahnya memanusiakan manusia. Iya benar sekali. Ya, karena Itu tugas guru, pendidik, ya. mendorong. Gitu. Itu sedikit apa ya pengingat dari Pak Mama Supriyatna. Mungkin beberapa dari kita mungkin udah ingat ya, udah pernah dapat materi itu di kuliahan, dapat motivasi seperti itu. Tapi
saat kita di lapangan ketemu anak-anak, ketemu sistem, ketemu lingkungan, mungkin kita sedikit-sedikit lupa. Di sini saya hanya sekedar mengingatkan, sharing, dan memotivasi kembali teman-teman pendidik akan tujuan pendidikan kita, gitu. Terus apa lagi ya? Apa tuh? Ya, itu bisa. Terus oh ya, Pak Rahmat juga mengingatkan kepada guru-guru selain terus belajar, terus menjaga kesehatan, kesehatan juga yang pertama kesehatan mental, sosial, spiritual. Jadi bukan cuma makan ya dijaga, makan dijaga itu perlu. Kebutuhan fisik, sehat fisik, kebutuhan rohani juga perlu, spiritual, beribadah, berdoa, puasa, sholat, ibadah lainnya gitu. Yang terakhir sehat sosial, hubungan, menjaga hubungan baik antara rekan kerja dan peserta didik. Ini ada kaitannya juga dengan poin yang di awal gitu. Betul sekali. Kasih sayang dan semuanya berkaitan ya. Oh iya. 3A, apalagi tadi? 3A IL. ILC. Gitu. Gitu aja sih paling sharing dari ini saya. Sedikit banget kayaknya ya, tapi yang sedikit itu semoga bisa dapat apa namanya? Ini ilmunya sampaikan dengan mudah gitu. Karena kita tuh kalau belajar lebih efisien sedikit-sedikit gitu. Bandingkan langsung belajar banyak kan. Ya kita misalkan belajar MTK terus habis itu barengin bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu nggak efisien gitu. Menurut saya gitu. Oh iya. Karena pada apa namanya dasarnya kita tuh belajar tidak harus terburu-buru gitu. Karena belajar pun ada proses-prosesnya gitu. Betul. Betul. Agak pusing ya. Apalagi belajar di rumah ya. Wah, belajar sendirian. Iya. Belajar di rumah kalau jaringannya oke, ya oke kitanya bisa, tapi karena kendala utama. Tentunya. Tuh Bapak Ibu guru tolong didengar curahan hati. Oke. Oh iya, saya juga mau sharing sedikit satu lagi ya, boleh? Ya, silakan Miss. Ini sangat satu lagi, jadi Pak Muhammad Supriyatna juga share tentang indikator belajar. Jadi kalau misalnya guru-guru itu boleh kita sambil berjalan mengajari mendidik anak-anak kita. Coba kita lihat lagi indikator anak didik kita sudah belajar tuh apa sih? Indikator strategik sudah belajar tuh apa sih? Yang pertama Profesor Pak Muhammad juga menyebutkan yang pertama adalah perubahan perilaku. Oh iya. Mungkin dari yang sebelumnya, sebelum jadi siswa-siswi SMA Muhammadiyah 4 Depok, belum terbiasa mengucapkan salam. Oh iya. Setelah belajar, dibiasakan di sekolah, dikasih tahu arti salam itu seperti apa, diajarkan dibiasakan salam yang benar. Salam yang baik dan benar seperti apa. Setelah itu jadi bisa dan jadi ngomong, jadi salam, jadi kebiasaan. Perubahan perilaku? Ya benar sekali. Iya, itu adalah indikator peserta didik kita sudah belajar dari kita. Oke, termasuk kebiasaan-kebiasaan lain, mengucapkan salam, menggunakan kerudung, pakaian syar'i, membaca Al-Quran dengan tartil, hafal Al-Quran, dan berbagai pengetahuan lainnya. Oke. Indikator belajar, kita bisa cek masing-masing ya. Kemudian yang kedua, perubahan positif berdasarkan norma. Itu tadi ada hubungannya, ada contohnya yaitu salam. Selain itu perubahan positif berdasarkan norma. Kalau kita di Indonesia mungkin ada tata krama. Kalau berjalan di hadapan orang yang lebih tua, bagaimana? Kalau saya menunduk. Itu kan sopan santun ya. Beda sama anak yang nggak belajar di sekolah. Tentu beda dong. Iya beda. Nggak dibiasakan. Karena tidak sedikit juga Miss gitu. Remaja-remaja mungkin yang sikapnya kurang sopan gitu terhadap orang yang lebih tua. Bahkan ada yang bisa-bisanya durhaka gitu Miss terhadap orang tua. Itu berarti
belum belajar berarti ya. Iya, mungkin Indikator iya. belajarnya nggak lulus berarti. Waduh. Belum belajar berarti. Diajarin Iya. doang tapi nggak belajar. Nah, ya itu sebenarnya salah dari siswanya gitu, Miss. Ya, bisa. Iya, gak cuma siswanya sebenarnya nggak belajar, termasuk mungkin gurunya kurang tepat, kurang pas berarti cara pendekatannya mungkin, cara men-encourage, cara dukungnya itu berarti belum masuk di anak didik. Iya. Gurunya berarti yang harus juga ikut evaluasi bagaimana caranya. Oke, lanjut. Ya, Ada lagi boleh, Miss. perubahan efektif. Perubahan efektif itu yang seperti apa? Perubahan efektif Efektif itu efektif itu ya. jadi yang dipelajari itu nyambung dengan Oh, kehidupan. Relate bahasa oh, gaul anak sekarang tuh relate. relatable. Relatable. Jadi kalau Relatable. misalnya belajar apa ya, belajar kamu IPA apa IPS kemarin? Saya IPA. IPA. Misalnya belajar IPA yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ada nggak yang relate sama kehidupan kamu? Biasanya tuh kayak ini, Miss, apa namanya, Listrik. ya kimia gitu, Miss, fenomena kimia misal cair atau apa embun gitu. Misalnya kayak SD. Ya, maksudnya asam basa gitu, Oh Miss. iya iya, ya itu dong sebutin Iya. sedikit. Saya ingat ilmu dasarnya, Miss. Ilmu dasarnya. Ya gitu, relate sama kehidupan. Mungkin belajar bahasa Inggris. Saya waktu itu sempat minta kalian untuk buat video Iya, benar sekali. tutorial procedure text kan, Iya. video tutorialnya misalnya tema yang relate sama kehidupan sekarang kan. Iya. Misalnya teman-teman saya lihat ada yang buat video bagaimana cara edit foto, bagaimana cara menghilangkan background, itu relate banget kan sama kehidupan sekarang. Yang Iya. apa-apa serba digital butuh butuh background ganti. Itu kan kalau nggak dikasih tahu juga susah. Emang butuh belajar. Dan kalau udah tahu ya share gitu. Yang ilmu-ilmu yang relate sama zaman sekarang. Saya nggak lagi ngajarin hal-hal yang zaman dulu, kan? Kita harus jam sekarang, ya kan? Iya, harus lebih berkembang. Betul sekali. Gitu. Udah deh. Oh ya, Ya. kalau misalnya nih, tadi Mahare bahas-bahas tentang anak yang gak sopan, ya nggak? Kalau saya sih merunduk misalnya, kan ada anak-anak yang gak sopan ya. Terus misalnya ada juga masalah-masalah lain, misalnya narkoba, Iya. kekerasan, atau perilaku seksual bebas, apalagi ya misalnya. Eh, apalagi sih? Tawuran. Tawuran misalnya. Itu kan masalah-masalah umum yang terjadi Iya. di Indonesia dan di dunia ya. Iya. Kekerasan seksual seksual untuk di kalangan pelajar mungkin banyak juga di luar negeri kan. Iya. Di Indonesia juga banyak kan. Iya. Itu masalah umum, masalah global gitu. Kita sebagai guru bukan tugas kita untuk menyelesaikan itu. Tugas kita tetap mengajar. Maksudnya kita tidak bertanggung jawab menyelesaikan masalah itu. Akan ada bagiannya lagi misalnya kalau udah berkaitan dengan masalah hukum, itu tugasnya polisi udah, ya kan? Ya, bisa. Kalau udah kaitannya dengan apa ya, apa yang namanya fisiknya udah bermasalah misalnya kekerasan fisik harus diobatin, ya kita butuh dokter. Kan guru yang turun tangan kan. Jadi kita tetap fokus, um, maksudnya gini, bukan jangan kita dibebankan dengan tugas global apa masalah global. Kita tetap ya mikirin itu adalah masalah global. Tapi kalau kita terlalu mengikut campurkan semua masalah, kita fokus nih gimana nih caranya, akan pusing sendiri karena kita kecil. Kita akan mengajarkan ke individu-individu yang satu beberapa orang di kelas, mungkin ratusan orang di sekolah. Udah itu tugas kita. Kita majukan mereka, kita dukung mereka, jadi mereka orang-orang yang dewasa. Jangan kita terlalu pusing sama yang nggak ada di sini gitu. Oh iya. Kita jagain anak-anak kita gitu, bahasa sederhananya ya. Kita jagain nih anak-anak kita yang masih nggak ikut-ikutan seperti itu. Nggak ikutan kan Mahar? Alhamdulillah enggak. Ya jangan. Anak-anak peserta didik SMA Muhammadiyah 4 Depok insya Allah semuanya soleh. Amin. Amin. Nggak ada perilaku-perilaku kejahatan yang seperti itu.
Ya, oke, gitu aja deh dari saya cukup. Cukup. Oke ya. Kan mau sharingnya dikit aja ya. Dikit-dikit aja. Nanti kalau kebanyakan malah kita Pusing nggak sampai Mahare? buka puasa. Oh iya juga. Sampai Cukup deh maghrib. Mahare. Oke. Eh, Ya. eh, Terima kasih Mahare. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih Mahare udah dikasih kesempatan. Siap. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada tim Bridge yang udah mengizinkan saya untuk ikutan di workshop kemarin. Workshop yang luar biasa bertemu dengan profesor dan pengisi materi yang lainnya juga berdiskusi bersama guru-guru yang lainnya. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Mahare. Ya. Ya, terima kasih kepada Miss Rabiatul Awaliyah atas sharingnya yang telah disampaikan. Semoga dengan sharing yang terbilang sedikit ya itu eh, apa namanya lebih mudah lah gitu untuk masuk ke dalam benak kita, ke dalam ingatan kita. Poin-poin pentingnya apa saja tadi ada 3A dan ILC, lalu menjadi guru itu harus memanusiakan manusia gitu ya. Dan poin-poin penting lainnya. Ya, sebelum saya tutup acaranya nih, kira-kira dari Miss Aya ada closing statement nggak di situ gitu, satu atau dua kalimat gitu untuk talk show Obras Baju pagi ini. Oke, apa ya? Em, Closing statement. Kita cintai diri kita sendiri, sehatkan diri kita sendiri. Insya Allah, anak-anak kita, peserta didik, anak-anak kita akan maju. Kita sehat, mereka maju. Kita sehat, dia sehat, kita semua maju. Cukup itu kali ya. Iya, iya, Miss. Semoga ada yang tidak. Terima kasih Miss Aya atas closing statement yang luar biasa sekali sebagai pengingat dua dua apa ya dua ini dua sisi ya. Sisi guru sebagai pengingat bahwasannya harus tetap sehat gitu, lebih sehat malah ya, dan juga murid yang harus bisa ikut lebih sehat malah ya, harus lebih sehat dibanding gurunya gitu. Kalau gurunya sehat ya kita harus lebih sehat, kalau gurunya lebih sehat kita harus luar biasa sehat sekali, nah gitu. Iya, oke. Ya, sebelum saya eh, Mari Grisa Sakti menutup maaf, mengucap salam penutup ya untuk talk show Ngobras Baju pagi ini, saya akan menyampaikan informasi penting mengenai eh, PPDB, misalnya PPDB untuk gelombang kedua SMA Model 4 Depok, bahwasannya masih buka sampai dengan bulan Mei 2021 ya. Ya, bagi calon-calon ini penerus bangsa yang cerah ya. Ya, jangan ketinggalan dan jangan lupa untuk langsung saja daftar ke SMA Muhammadiyah 4 Depok. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk memfollow akun Instagram SMA Muhammadiyah 4 Depok. @semam 4 Depok. Nah, ya, ya boleh, boleh. Oke. Ah, eh, dan yang terakhir, saya Mahari Girisa Sakti. Mohon maaf apabila ada kekurangan kalimat, dan juga terima kasih Miss Aya udah bisa hadir ya. Iya, oke ya. Iya, sudah dimaafkan dong Miss dari awal. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's stop.